Acara ini dipersembahkan oleh Kimia Farma Apotek. Tiap hari bersih-bersih dah. Percuma punya perawan 2 tapi nggak bisa bantuin bersih-bersih. Tiap hari cuma tiktokan terus. Iya kalau FYP viewsnya cuma 9. Kamu tuh juga nyusahin. Kerja, sakit, ngabisin duit terus. Batuk terus. Uang kita tuh udah habis, udah nggak ada uang buat makan. Kamu mau makan sama nasi sama garam tok? Anak-anak juga minta uang sekarang. Tak lagi udah gede-gede. Sekarang kamu juga sakit, gak gimana beli obatnya. Di rumah sakit juga mahal. Makanya sebelum nikah itu kamu punya tabungan dulu. Mau nikahin orang tapi nggak punya uang. Lihat sekarang gimana? Kayak tiap hari kamu judi online terus. Mana nggak menang-menang uangnya? Iya, siapa tahu besok menang, Bu. Alah, besok terus. Pak, gak apa-apa, Pak. Tambah parah, Pak. Tambah parah. Obatnya yang kemarin emang udah habis ya? Habis dari 2 hari yang lalu. Nggak minum obat dia sekarang. Kita beliin obat ya, Pak? Iya, Nduk. Makasih ya. Cari obatnya di Kimia Farma Mobile aja, lebih praktis dan lengkap banget. Pak, Bu, kita mau ngomong. Jadi, kita mau minta uang kuliah. Lagi. Kalian tahu sendiri kan, bapakmu sakit. Kita lagi nggak punya uang, bapak nggak bisa kerja. Ekonomi kita lagi seret. Terus kamu minta uang kuliah lagi. Yang minggu lalu kemana? Capek. Itu tadi adalah contoh keluarga di mana dua pasangan tidak mempersiapkan hal-hal penting sebelum pernikahan, seperti financial planning, golden age pada anak, dan juga ilmu parenting. Jadi, buat adorable di luar sana, jangan lupa ikuti rangkaian acara Adored by SSO. See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya. Juga salam kebajikan bagi kita semua. Bagaimana nih kabarnya seluruh partisipan hari ini? Apakah dalam keadaan sehat? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di webinar Adored by SSO dengan topik mengoptimalkan periode emas tumbuh kembang anak pada 2 tahun pertama. Kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Tiwi selaku narasumber kita pada hari ini, dosen ilmu komunikasi UNER, dan juga seluruh partisipan.
Nah, ini nih masih banyak di room Zoom ini yang belum mengaktifkan kameranya. Boleh dong untuk seluruh partisipan yang mungkin belum on kamera untuk mengaktifkan kameranya dahulu dan juga menggunakan virtual background yang telah diberikan. Oke nih, senang sekali saya Hani Mutia selaku moderator pada webinar kali ini untuk memandu acara pada siang hari ini sampai akhir acara nanti. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar acara yang kita laksanakan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Acara Adored by SSO ini juga bermanfaat bagi kita semua dan tentunya kita juga disponsori oleh berbagai pihak seperti Kimia Farma Apotek dan juga Ines Kosmetik. Nah, berkaitan dengan Ines Kosmetik nih, sepertinya ada informasi dari Ines Kosmetik yang menarik buat kita nih. Apa itu informasinya? Langsung aja ya kita dengarkan. Perwakilan dari Ines Kosmetik apakah sudah bergabung bersama kami? Oke, saya sudah bergabung Kak Hani. Oke, silahkan waktu dan layar kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua panitia peserta dan peserta webinar hebat hari ini. Oke, mungkin langsung aja ya Kak Hani ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Maaf ya. Oke, salam kenal ya dari kami dari Ines Kosmetik. Oke, mungkin Oke. Oke, teman-teman, tahukah Anda bahwa sebesar 82,5% wanita di Indonesia beranggapan bahwa cantik, memiliki kulit cerah dan glowing. Itu adalah sebagian hasil dari riset. Oke, next. Nah, Ines Kosmetik sendiri mempunyai tujuan membuat wanita Indonesia memperoleh kebahagiaan dengan kulit yang sehat dan cantik. Nantinya atau harapannya bisa menyebarkan energi positif kepada orang-orang di sekelilingnya, dan maka dari itu Ines Kosmetik mempunyai tagline happiness with Ines, begitu ya. Oke, next. Kemudian Ines Kosmetik sendiri merupakan sebuah brand kosmetik yang sudah memiliki ratusan produk meliputi make up, kemudian skincare dan body care. Oke, next. Nah, kemudian Ines Kosmetik sendiri sudah memiliki sertifikat halal dan sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh produk Ines Kosmetik, produk unggul ya. Di situ ada peel off masker dan clay mask. Nah, peel off masker sendiri digunakan untuk masker yang digunakan untuk kulit kering dan kulit normal. Kemudian kalau clay mask digunakan untuk kulit yang berminyak ya, atau juga kulit yang berjerawat begitu. Oke. Nah, kemudian untuk penggunaannya teman-teman bisa lihat ya, sama seperti kita menggunakan masker seperti biasanya begitu. Nah, oke, next. Nah, Ines Kosmetik sendiri sudah bisa diperoleh di seluruh online shop ya yang sudah ada Shopee, Tokopedia, JD.ID, Lazada ya, oke. Dan kemudian Ines Kosmetik sendiri bisa diulas di sosial media kami. Jadi teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang Ines Kosmetik bisa ikuti sosial media kami di www.ines.co.id atau bisa langsung ikuti Instagram dan Facebook dari Ines Kosmetik, juga YouTube dari Ines Kosmetik, atau bisa langsung download aplikasi My Ines gitu ya. Oke, next. Nah, untuk info untuk event online maupun offline kita juga bisa ya teman-teman. Di situ ada
supervisor kami, nomornya di 081253977882. Oke. Nah, teman-teman, di situ selain kita bagi-bagi info ya tentang Ines Kosmetik, apa sih Ines Kosmetik itu? Nah, kita juga bisa kita juga bagi shopping voucher up to 30% ya. Itu 30% untuk order di clay mask dan peel off mask ya, dengan meng-highlight kode voucher ya yang sudah ada dan juga order ke saya begitu. Oke. Kemudian next yang terakhir. Nah, make up bukanlah topeng yang menutupi kecantikanmu, namun make up membantumu mengekspresikan siapa dirimu dari dalam, begitu ya. Oke. Mungkin sekian dari saya, dari perwakilan dari Ines Kosmetik. Kemudian untuk waktu dan ruang filternya saya kembalikan lagi ke panitia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu dan sehat selalu bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih banyak Ines Kosmetik. Itu dia tadi ya informasi yang menarik diberikan oleh Ines Kosmetik. Mungkin jika ada yang kepo-kepo lebih lanjut mengenai Ines Kosmetik bisa menghubungi nomor yang sudah tertera tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti. Yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan. Sambutan yang pertama ini akan diberikan oleh Ketua Pelaksana SSO, yaitu Mahdiana Zanuba. Kepada Mahdiana Zanuba, apakah sudah bergabung bersama kami? Halo, sudah Hani. Oke, waktu dan layar kami persilahkan Diana. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam keberagaman, dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, selamat datang kepada Kepala Departemen Ilmu Komunikasi Fisip Unair, Ibu Titik Puji Rahayu, Esos MKOM PhD. Selamat datang juga kepada PJMK Mata Kuliah Perencanaan Event, Dr. Ratih Puspa Esos MA, dan juga kepada seluruh dosen ilmu komunikasi FISIP Unair, terutama Mbak Rani, Mas Yusuf, Prof. Ida, dan juga Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk bergabung bersama acara webinar kami. Dan tak lupa tentunya selamat datang juga kepada Dr. Tiwi, narasumber webinar pada siang hari ini yang sudah kami tunggu-tunggu. Terima kasih dokter telah meluangkan waktunya yang mungkin pasti sibuk ya, karena menjadi dokter juga di Rumah Sakit Ibu dan Anak di Jakarta. Terima kasih telah hadir bersama kami di tengah-tengah webinar ini. Kemudian selamat datang juga kepada teman-teman panitia yang telah bekerja keras untuk menghadirkan webinar pada siang hari ini. Terima kasih banyak telah bahu-membahu untuk membangun acara kita seperti siang hari ini. Dan juga tak lupa untuk teman-teman peserta yang sudah bergabung, senang sekali rasanya lihat tadi ada yang dari Aceh, dari Jakarta, dari Jogja, dari Sukabumi. Terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya. Semoga webinar kita pada siang hari ini bisa memberikan insight dan juga manfaat bagi kita semua. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmatnya, hari ini semua kita bisa berkumpul walaupun masih daring di Zoom ini dan bisa menyimak nih ya acara webinar yang membahas soal Golden Age dengan tema mengoptimalkan periode emas tumbuh kembang anak pada 2 tahun pertama bersama Dr. Tiwi. Yang pastinya di sini bunda-bunda muda atau mungkin teman-teman yang ingin mempersiapkan kehamilan dan mungkin sedang mempersiapkan pernikahan pasti senang banget nih dan bakal nyimak ya materi dari Dr. Tiwi karena dijamin pasti materinya bakal bermanfaat banget. Sedikit intermezzo ya, saya mewakili teman-teman dari panitia SSO atau Statute Organizer. Ini merupakan sebuah event organizer yang diinisiasi dari mata kuliah perencanaan event, di mana kami ini mengambil tema tentang pendidikan premarital, yaitu yang berfokus pada bagaimana nanti orang-orang yang menikah atau mungkin orang-orang yang ingin punya anak dan berumah tangga itu mempersiapkan ilmu-ilmu yang mereka butuhkan. Dan ini aktualisasinya itu ada pada 3 acara kami, yaitu yang pertama adalah acara live Instagram yang membahas soal financial planning dan alhamdulillah telah terlaksana kemarin malam. Dan kemudian acara kedua kami adalah hari ini, yaitu webinar tentang Golden Age pada anak. Dan acara ketiga kami adalah talk show parenting yang akan terselenggara secara offline di Surabaya tepatnya
tepatnya di Royal Plaza, yaitu tanggal 21 Mei 2022. Mungkin nanti teman-teman di sini, bunda-bunda yang ingin bergabung gitu ya, bisa banget cek Instagram kami di @door_by_sso. Kami masih membuka pendaftaran karena insya Allah akan bermanfaat banget serangkaian acara kami buat nanti mempersiapkan bekal pernikahan dan juga membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tidak ada kata-kata yang bisa saya sampaikan lagi kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua teman-teman yang sudah bergabung dan juga sudah berpartisipasi pada webinar hari ini, pada para sponsor, pada para donatur, para dosen, dan juga para teman-teman kelompok MICE lain, kepada kelompok CIE, Semikalen, dan juga Melaju. Terima kasih banyak atas support yang telah teman-teman berikan kepada acara kami. Semoga acara pada hari ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan mohon maaf juga apabila ada kendala teknis atau kendala yang terjadi di tengah-tengah acara kami, semoga tidak mengganggu kekhidmatan teman-teman untuk menyimak acara kami. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke Hani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Diana. Tapi sebelum Diana beralih nih, aku mau tanya-tanya dulu nih ke Diana. Diana, kalau boleh tahu nih, Diana dan teman-teman sendiri nih, kenapa sih kok memilih mengangkat topik ini sebagai materi webinar? Kan biasanya anak muda sekarang nih topiknya ya, yang trendy gitu ya inginnya. Nah, kenapa sih Diana dan teman-teman sendiri tuh ingin mengangkat topik ini? Boleh dijelasin Diana? Oke, terima kasih ya nih sebelumnya. Jadi ini menarik banget ya, karena sebenarnya jujur ini bukan ranah kami juga ya sebagai mahasiswa komunikasi, kami juga tidak dekat-dekat banget dengan ilmu parenting atau mungkin ilmu ini ya gizi gitu ya. Tapi kami sendiri sebagai mahasiswa menyadari bahwa memang untuk tumbuh kembang anak itu golden age pada anak atau 1000 hari pertama pada anak itu bukan disiapkan sejak anak lahir, tapi ternyata sejak anak dalam kandungan atau sejak anak itu dalam rahim kita gitu sebagai perempuan ya nantinya. Nah, dan ini pun ilmunya tuh bukan hanya dipelajari saat kita itu ingin punya anak atau nanti kita sudah hamil atau mungkin sudah punya anak, tapi memilih pasangan sebelum kita itu berumah tangga, kita juga harus belajar ilmu ini karena ini sangat penting gitu ya buat perkembangan anak. Dan kami sebagai panitia merasakan bahwa ini urgensinya pasti bisa dilihat teman-teman di luaran sana sebagai hal yang patut buat diikuti dan juga penting buat diamati. Jadi dari situlah kami mengangkat tema ini. Itu sih Hani. Oke, keren sekali ya tujuan dari panitia SSO ini. Keren banget sih Diana. Aku apresiasi banget buat seluruh panitia yang telah membuat serangkaian acara ini. Oke, kita akan masuk ke sambutan yang kedua. Sambutan yang kedua ini akan diberikan oleh Ibu Ratih Puspa, SOS MA PhD, selaku PJMK Mata Kuliah Perencanaan Event Ilmu Komunikasi UNER. Kepada Ibu Ratih, apakah sudah bergabung bersama kami? Sudah, Nak. Halo. Oke, baik. Ya, halo Ibu. Selamat siang. Baik, Ibu. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk panitia, Mbak Hani Mutia. Saya ucapkan pertama-tama tentunya selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua peserta yang telah hadir ya pada siang hari ini, minggu-minggu menyiapkan waktunya ya, menyempatkan untuk ikut acara webinar dengan Dr. Tiwi pada siang hari ini luar biasa sekali. Saya lihat juga pesertanya dari berbagai kota di Indonesia. Ini juga sebuah kehormatan bagi kami, sudah bisa istilahnya mendatangkan banyak sekali peserta ya yang berminat dengan topik ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ini sedikit cerita dulu Bapak Ibu, tidak terlalu lama. Jadi mata kuliah di Departemen Ilmu Komunikasi itu salah satunya ada yang bertajuk perencanaan event. Nah, ya ini adalah PKL ya, praktek kuliah lapangan dari mahasiswa-mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga yang merupakan bagian dari tugas utama mata kuliah ini. Karena mata kuliahnya adalah tentang perencanaan event, maka PKL-nya mereka juga harus membuat event. Jadi dalam mata kuliah ini ada 4 kelompok yang pesertanya sekitar 80-an ya, hampir 100 begitu. Itu kita bagi menjadi 4 kelompok kepanitiaan, masing-masing dipersilahkan untuk memilih sendiri mau membuat event tentang apa begitu. Nah, ini adalah salah satu dari 4 kelompok tersebut yang pada siang hari ini sudah menggelar salah satu rangkaian eventnya. Tadi mungkin dari panitia juga sudah ya menyampaikan bahwa ini ada rangkaian, jadi tidak hanya
sesi pada siang hari ini, tetapi juga bahkan sudah dimulai kemarin ada live Instagram session seperti itu ya. Kemudian nanti masih ada lanjut sampai ada event yang bahkan offline bentuknya. Nah, ini juga perlu saya garis bawahi, ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu, seperti kita ketahui semua bahwa sebelumnya dari tahun 2020 ya, 2 tahun kita dilanda pandemi, mata kuliah ini mengalami perubahan juga harus adaptasi dengan situasi dan kondisi tentunya. Jadi mata kuliah ini sudah ada sejak lama dan tentunya sebelum pandemi PKL yang diselenggarakan itu selalu offline ya. Jadi betul-betul menyelenggarakan event di sebuah lokasi seperti itu. Tetapi dengan pandemi kita mengalami transisi perubahan, event yang diselenggarakan harus berbentuk event online. Itu juga sebuah pembelajaran bagi mahasiswa kami semua untuk yang awalnya semua bentuk PKL itu offline, luring harus berubah menjadi daring waktu itu ya. Itu mahasiswa yang tahun-tahun lalu, 2 tahun kemarin. Nah, itu full PKL itu bentuknya online kemarin. Nah, ini sekarang kita transisi sudah mulai diperbolehkan untuk mengadakan event offline. Nah, ini malah menjadi sebuah apa ya, kayak hebat banget ini tahun-tahun yang ini mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini tahun ini adalah karena mereka menyiapkan dua bentuk ya, online juga offline. Jadi luar biasa sekali ini untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah pada tahun ini. Karena transisi lagi menuju ke sudah diperbolehkan offline, tapi kita ternyata sudah belajar online, jadi kenapa enggak gitu ya. Jadi tetap bersemangat bahkan membuat event baik online maupun offline. Jadi Bapak Ibu juga kami persilahkan kalau nanti tertarik untuk terus mengikuti info-info dari kelompok ini, maka Bapak Ibu juga akan mendapatkan informasi bahwa akan juga diselenggarakan sebuah event offline seperti itu. Jadi itu kira-kira ceritanya Bapak Ibu. Jadi ini semua adalah PKL dari mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga. Terima kasih banyak untuk supportnya. Ini mereka masih belajaran tentunya ya, di sana sini ada kekurangan, kami semua juga mohon maaf seperti itu. Tapi saya apresiasi selaku PJMK ya, penanggung jawab mata kuliah. Saya sangat apresiasi, saya dan tim, terhadap semangat dari teman-teman ini juga untuk sudah mampu apa istilahnya, sudah mau kembali mencoba untuk offline juga, itu juga luar biasa karena nanti juga pasti prokesnya harus diperhatikan. Selanjutnya saya ingin melanjutkan sambutan saya dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya kepada semua sponsor, kepada semua pihak yang membantu, kepada narasumber ini, Dr. Tiwi ini, waduh, ini apa namanya ya, istilahnya ini tokoh yang top banget gitu di media sosial ya. Ini sudah kemarin gaungnya luar biasa ini di antara bahkan kolega-kolega kami sendiri. Waduh, Dr. Tiwi ini hebat ini teman-teman, apa ini, teman-teman perencanaan event ini sudah berhasil mengundang Dr. Tiwi gitu. Jadi benar-benar luar biasa ini Bapak Ibu semua para hadirin ya yang telah hadir. Jadi apa namanya, monggo nanti menyimak ilmu-ilmu tentang tumbuh kembang anak ya dari Dr. Tiwi langsung melalui webinar ini, bahkan artinya ada plusnya juga. Jadi kalau nanti tidak bisa hadir acara offline, nah ini sekarang ini era digital bisa dimungkinkan bahkan dari berbagai kota, tidak perlu harus ke Surabaya begitu ya untuk mengikuti acara ini, bertemu dengan Dr. Tiwi langsung, bisa langsung menyerap ilmu dari beliau melalui apa namanya, event online atau event digital semacam ini. Ya, jadi saya kira itu sambutan dari saya, tidak perlu berlama-lama agar bisa segera lanjut ke acara utama ya teman-teman semua. Saya ucapkan sekali lagi selamat, dan kami semua dari tim dosen, tentunya juga para dosen yang lain di Departemen Ilmu Komunikasi betul-betul memberikan support sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya untuk semua teman-teman mahasiswa yang sudah penuh semangat berusaha keras untuk mewujudkan PKL mata kuliah perencanaan event ini dengan lancar dan baik tentunya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratih atas sambutan hangatnya. Nah, karena
Seperti yang Ibu Ratih bilang tadi ya, kita sepertinya sudah tidak sabar menunggu pemaparan materi dari narasumber yang kita tunggu-tunggu bersama ini. Sebelumnya saya izin membacakan resume dari Dr. Tiwi terlebih dahulu. Beliau adalah salah satu dokter spesialis anak di Indonesia yang merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 1990. Kesulitan membesarkan anak di Jakarta yang penuh dinamika memanggil jiwa Dr. Tiwi untuk akhirnya mendampingi para orang tua memberi pandangan dan inspirasi, terutama dalam perkembangan anak. Saat ini Dr. Tiwi memiliki klinik drtiwi.com yang merupakan sebuah platform klinik digital di Indonesia. Dr. Tiwi juga telah mempublikasikan banyak buku seperti buku si Dr. Tiwi. Mari kita sambut bersama dan beri tepuk tangan virtual oleh narasumber kita, Dr. Igusti Ayu Nyoman Partiwi, SPA MARS. Selamat siang, Dr. Tiwi. Selamat siang, terima kasih banyak ya sudah mengundang. Iya, terima kasih banyak juga dokter sudah bersedia hadir di acara kami. Bagaimana dokter kabarnya siang hari ini? Sehat dan semangat sekali, dan saya berterima kasih nih Ibu Ratih ya, adik-adik mahasiswa ini memang saya tunggu. Jadi artinya siapa saja mahasiswa yang mengundang saya, biasanya saya tidak berpikir panjang ya, yang penting cocok waktunya, dicocok-cocokin bisa, karena sebenarnya parenting itu justru harus diketahui oleh mereka gitu ya, supaya mereka nanti kan kelak akan menjadi orang tua. Jadi saya juga baru tahu hari ini bahwa ini adalah sebetulnya PKL mereka ya, tapi mudah-mudahan bukan hanya sekedar syarat untuk PKL, tapi betul-betul apa yang kita sampaikan hari ini mereka juga pahami gitu ya Ibu Rati ya. Oke, baik Dokter Tiwi, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya dokter? Ya, silakan. Materi saya sudah ada di panitia. Mungkin tolong dibantu. Apakah suara saya cukup terdengar ya? Cukup jelas dokter, cukup jelas. Oke. Kalau begitu, ini apakah sudah terlihat dokter layarnya? Ya, sudah. Oke. Kepada Dokter Tiwi, waktu dan layar kami persilakan. Ya, saya akan mengambil tema ini. Jadi sebetulnya saya mengambil keseluruhan bagaimana seorang tua nanti atau calon orang tua mempersiapkan keluarga dan kehamilan dalam hal ini ya. Saya dokter anak, jadi artinya saya akan berusaha menceritakan apa yang teman-teman dokter obgyn atau bidan biasanya persiapkan pada seorang pasangan atau seorang ibu gitu ya. Jadi saya memberikan judul presentasi saya Golden Period Pertumbuhan Anak ya. Silakan slide berikutnya. Ya, jadi ini topik bahasan yang saya akan bahas di sini. Jadi sebetulnya kalau kita sudah berkeluarga, artinya sudah menikah, jadi bukan menunggu hamil terus baru datang ke dokter obgyn atau ke bidan ya. Sebelumnya justru ya, jadi persiapan kehamilan itu perlu dipahami oleh pasangan yang sudah menikah. Kemudian nanti pada saat hamil apa yang harus dilakukan supaya kehamilan itu sehat gitu ya. Juga kita harus menyiapkan orang tua atau calon orang tua bagaimana mempersiapkan supaya nanti bisa menyusui, karena ini sebenarnya bukan waktu hamil dipersiapkan, justru waktu remaja justru juga ya. Jadi kenapa ilmu ini penting sekali untuk kita sebarluaskan. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa di sini bisa menjadi partner kita ya dalam menyebarkan ini, edukator ya. Saya berharap semua adik-adik yang mendengar di sini kelak menjadi orang tua unggul ya. Jadi orang tua yang udah kita siapkan ya. Kemudian mungkin juga harus dipahami kelahiran dan bulan-bulan pertama bayi atau anak gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pengasuhan, ini juga harus diketahui ya. Jadi seperti tadi bahwa eranya itu udah era digital, tapi sebetulnya pengasuhan itu tidak pernah berubah dari puluhan tahun yang lalu, tetap basicnya sama. Jadi artinya digital pada anak ini tentu saja harus kita sikapi bahwa mereka itu tidak memerlukan sama sekali ya. Jadi terutama pada anak-anak yang di usia emas ini. Oke, silahkan selanjutnya, slide selanjutnya.
Oke, ini kita mulai dari persiapan kehamilan. Silakan lanjutkan. Ini akan saya secara cepat saja ya, karena ini memang bukan bidang saya, tetapi saya akan share sedikit bahwa supaya cepat hamil, nomor satu itu orang harus mempersiapkan atau badannya sendiri harus sehat dan gaya hidupnya harus sehat. Jadi artinya yang tadinya mungkin merokok tidak boleh merokok, yang tadinya suka begadang karena nyiapin macam-macam itu ya, misalnya kalau mahasiswa kan kalau ujian tuh begadang gitu kan, jadi artinya belajarnya itu borongan kan biasanya ya, karena saya juga pernah menjadi mahasiswa. Jadi artinya itu tentu saja harus ditinggalkan ya. Jadi pola tidur, pola makan, kemudian yang nggak suka olahraga harus olahraga, itu semuanya harus diperbaiki ya, gaya hidup supaya nantinya kalau yang belum hamil cepat hamil, dan kalau sudah hamil kehamilannya sehat. Apalagi kalau yang sudah melahirkan nanti ya, jadi semuanya kesehatan itu harus prima. Slide berikutnya. Ini secara cepat saja bagaimana mempersiapkan kehamilan sehat dan persiapan laktasi. Boleh selanjutnya. Nah ini hal yang penting. Jadi kalau mau hamil itu nggak boleh kegendutan ya badannya ya. Jadi artinya kalau yang tadinya sekarang remaja itu gendut sekali ya. Saya punya pasien 12 tahun itu bisa 70 kilo gitu ya. Jadi artinya itu udah harus dibagusin dulu badannya ya, supaya waktu hamil status nutrisinya itu baik gitu ya. Jadi indeks massa tubuhnya sebelum hamil itu udah harus ideal ya. Kemudian kebutuhan nutrisinya harus cukup, kemudian kualitas asupannya juga harus baik ya. Silakan selanjutnya, ini kita cepat saja. Jadi ini sebagai pengetahuan saja bahwa waktu hamil 3 bulan pertama itu ya, atau kita sebut trimester, itu sebetulnya belum ada penambahan penambahan makanan gitu, berat badan juga kadang-kadang masih mual-mual, masih banyak yang turun. Tetapi di trimester kedua ya, setelah dia 4 bulan itu justru mulai ya, jadi mulai harus ada nafsu makannya baik biasanya, kemudian makannya juga mulai kita atur supaya tidak terlalu gendut atau tidak naik, bahkan berat badannya juga tidak boleh gitu ya. Jadi ini kebutuhan protein, kebutuhan lemak, kebutuhan karbohidrat untuk diketahui bahwa ini semua harus makanan seimbang gitu ya. Oke, silakan selanjutnya. Nah ini mikronutrisi, kebutuhan serat, kebutuhan air, ini juga harus diketahui. Yang tadinya nggak suka makan yang ikan atau telur, atau yang vegetarian ya, biasanya sekarang remaja banyak juga yang vegetarian, itu harus hati-hati sekali ya, karena banyak sekali mikronutrisi itu justru adanya di protein hewani ya. Protein hewani tidak harus daging ya, ikan, telur itu juga protein hewani. Kemudian kebutuhan serat ya, jadi misalnya anak-anak yang adik-adik yang tidak suka makan sayur, makan buah, itu juga harus dimulai. Jadi nggak bisa lagi berpikir hanya untuk diri sendiri, karena memang tubuh ini dipilih untuk nanti menjadi rumah seorang janin gitu ya. Kemudian kebutuhan air juga, ini juga harus dibiasakan ya, sejak remaja juga anak-anak harus dibiasakan, apalagi sekarang kan ber-AC semua, jadi orang tidak haus lagi, jadi artinya kebutuhan air jadi biasanya jadi kurang gitu, padahal ini juga cukup menunjang dalam kesehatan. Slide berikutnya. Oke, ini kira-kira berat badan ibu hamil, pokoknya nggak boleh terlalu gemuk, tapi nggak boleh terlalu kurus juga ya. Oke, slide lanjutkan. Jadi slide-nya sudah saya serahkan ke panitia, silakan nanti dicermati ya untuk detailnya. Kemudian untuk diketahui saja bahwa nutrisi waktu menyusui juga nggak banyak sekali, tapi di 6 bulan itu paling hanya 330 kalori ya. Itu kira-kira sepotong Black Forest ya, bedanya dengan orang yang tidak menyusui ya, jadi memang tidak banyak sekali. Jadi kalau ada ibu menyusui yang sangat gemuk, itu biasanya sih karena kalorinya terlalu banyak atau makannya terlalu banyak ya. Jadi ada mitos yang menyusui makan untuk 2 orang, untuk dalam menyusui itu juga sebenarnya kita harus hati-hati menerjemahkan mitos itu. Kemudian 6 bulan kedua setelah lemak-lemak saat hamilnya berkurang, itu memang mulai bertambah, tapi bertambahnya juga tidak banyak ya. Ada yang menyebutkan 400 kalori, ini saya kutip dari, tapi beberapa reference itu menyatakan boleh 500 kalori, kurang lebih 500-600 kalori ya. Silakan. Selanjutnya ini kebutuhan untuk menyusui. Kemudian nutrisi ibu menyusui juga sama seperti waktu hamil ya, jadi harus bervariasi, harus ada sumber karbohidrat,
Kemudian sumber karbohidrat itu kan seperti nasi, jagung, ubi gitu ya, protein, lemak dan cairan. Dan kalau bisa semua dipilih makanan-makanan sehat ya. Oke, kalau bisa jangan hindarilah makanan-makanan olahan atau semua yang segala instan ya. Sekarang anak-anak semuanya maunya instan ya, padahal yang sehat tetap yang dimasak sendiri gitu ya. Silakan selanjutnya. Ini biasanya dikerjakan oleh teman-teman objin atau bidan ya. Jadi ini untuk diketahui aja sumber-sumber makanan yang berkualitas ya, sumber zat besi itu apa, sumber zinc itu apa. Ini yang sangat penting dalam kehamilan, yang nanti juga penting dalam proses menyusui dan membesarkan anak ya. Jadi ilmu nutrisi itu kita harus tahu ya. Jadi walaupun kita tidak hamil, tapi tetap nutrisi itu harus tahu ya, supaya kita badan tidak kegemukan. Kegemukan itu sumber penyakit ya. Itu ilmu yang secara general harus kita ketahui. Oke, selanjutnya silakan. Boleh dilanjutkan. Nah, sekarang kita masuk memang ke bagian saya ya. Jadi kelahiran dan bulan-bulan pertama ini sangat penting sekali. Biasanya kita di rumah sakit kami umur kehamilan 32 minggu ya, bahkan ada banyak pasangan sekarang 28 minggu hamil itu sudah ke dokter anak ya. Jadi artinya kita berdiskusi tentang apa yang akan mereka alami di saat nanti awal. Jadi ini untuk poin penting ya. Jadi kalau hamil itu sebelum hamil datang ke bidan dan ke dokter kandungan biasanya 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan. Kemudian kalau mau lahir ke dokter anak itu justru 32 minggu ya. Jadi artinya kehamilannya sudah cukup stabil ya. 7-8 bulan itu udah ke dokter anak. Kita diskusi gitu ya. Ini yang kita diskusikan biasanya. Slide berikutnya. Nah ini, jadi tahap-tahap kehidupan anak itu ada beberapa bagian ya. Jadi ada masa neonatus itu biasanya 7 hari pertama. Nah 7 hari pertama itu 2 hari, 3 hari itu biasanya di rumah sakit ya. Ini salah satu yang video yang saya sering juga perlihatkan pada semua calon orang tua ya. Jadi mereka dalam keadaan hamil itu kita udah kasih lihat bahwa kalau nanti lahir, kalau di sini di kami itu banyak bayi tabung ya, sehingga banyak sekali kelahiran sesar ya. Ini adalah video kelahiran sesar di mana kita liatin bahwa kolostrum itu dada itu adalah videonya adalah bayi yang kita tempurkan di dada ibunya baru lahir ya, dari perut ibunya kita taruh di dada ibunya, terus kita perlihatkan bahwa si ibu sudah ada kolostrumnya yang jumlahnya sangat sedikit. Jadi kadang-kadang orang tua atau ibu baru itu mengira bahwa menyusui itu begitu lahir, wah kayak ASI udah banyak sekali, padahal itu sedikit sekali. Tapi yang sedikit itu justru kualitasnya sangat baik untuk pencernaan bayi. Kemudian tahap berikutnya adalah masa bayi, masa anak, dan masa remaja. Pada kesempatan ini saya akan lebih membahas di tahun-tahun awal ya, jadi artinya bayi dan usia dini itu ada yang menyebut 2 tahun, tetapi ada yang menyebut juga 5 tahun. Jadi dalam hal ini saya akan lebih ke di bawah 2 tahun. Jadi 2 tahun pertama ya, yang dikenal sebagai 1000 hari adalah 9 bulan di dalam kandungan ya. Jadi 270 hari plus 2 tahun ya. Jadi itu total kira-kira 1000 hari. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya ya, kebutuhan yang tadi sebelumnya. Jadi kebutuhan dasar anak itu kita bagi menjadi kebutuhan asuh, asih, dan asah ya. Ini yang gampangnya aja. Asuh itu adalah segala sesuatu yang bentuknya fisik ya. Jadi kayak nutrisi, sandang pangan papan, kemudian imunisasi itu asuh. Kemudian asih itu mengasihi ya. Jadi artinya kasih sayang gitu ya. Dan yang terakhir adalah asah. Jadi ini adalah 3 kebutuhan. Asah itu adalah stimulasi. Jadi anak itu harus diajarin segala sesuatu, diajak main, nanti sudah besar disekolahkan itu asah. Jadi 3 prinsip dasar ini harus dimiliki oleh seorang anak dimanapun mereka dilahirkan. Ya, oke, slide berikutnya. Nah ini kebutuhan tumbuh kembang anak tadi ya, secara garis besar ya. Ini asuh adalah tadi pemberian ASI eksklusif, ini nomor 1 ya. Jadi pemerintah sekarang terus menggembar-gemborkan pemberian ASI eksklusif, tapi yang perlu sekali menjadi catatan bahwa pemberian ASI eksklusif ini tetap harus dievaluasi berat badan bayi. Kemudian setelah mereka melalui tahap ASI eksklusif, nutrisi seimbang ya, jadi makanan itu juga makanan pendamping ASI, mereka bayi itu harus mendapatkan yang berkualitas.
kemudian juga penyediaan air bersih di rumah, kemudian imunisasi. Jadi artinya sanitasi itu adalah kebutuhan tumbuh kembang anak yang dasar ya. Jadi yang kita bilang adalah kebutuhan asuh gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah golden period dari seorang anak, itu biasanya adalah 2 tahun pertama terutama. Kenapa 2 tahun? Karena di 2 tahun ini banyak sekali hal-hal yang sangat kritis terjadi ya. Jadi yang dievaluasi semua dokter anak atau semua tenaga medis itu biasanya mengevaluasi 2 faktor. Satu adalah pertumbuhan, yang kedua adalah perkembangan ya. Jadi selalu kita menilai 2 ini. Yang dimaksud pertumbuhan adalah tadi penambahan berat badan. Jadi kok dia menyusui bukan hanya netek doang gitu ya, bukan hanya program nyusuk saja, tapi bayi itu harus tumbuh, berat badannya harus kita evaluasi. Kemudian kalau berat badannya tumbuh, biasanya akan tinggi badan bayi itu akan bertambah gitu ya, dan kemudian volume otak yang kita terjemahkan dalam lingkar kepala itu juga akan bertambah. Jadi berat badan bayi itu harus dievaluasi melalui biasanya kalau di posyandu ditimbang tiap bulan, kalau di rumah sakit atau di puskesmas mereka biasanya 1 tahun pertama itu harus datang 1 bulan sekali gitu ya. Jadi kalau nggak bisa ke puskesmas, ke posyandu. Saya rasa sih semua rumah sakit, semua dinas kesehatan di seluruh Indonesia punya program ini. Jadi dimanapun orang tua berada itu mereka harus melakukan ini gitu ya, dengan secara aktif, bukan harus dijemput oleh tenaga kesehatan, tapi secara aktif harus ke pusat-pusat kesehatan ya, seperti yang paling kecil itu adalah puskesmas atau posyandu. Kemudian yang kedua adalah parameter perkembangan ya. Jadi artinya begini, anak itu tidak hanya diberi makan, tidak hanya diberi minum, tidak hanya diberi ASI, tapi juga harus dilihat perkembangannya. Nah, perkembangan itu tentu saja menurut usia ya. Jadi kalau bayi baru lahir, mereka itu biasanya yang pertama kali sudah terpenuhi adalah melihat dan mendengar. Ini adalah indera yang pertama kali berfungsi. Bahkan sejak di dalam kandungan, pendengaran itu 20 minggu, kehamilan sudah berfungsi. Mengapa seorang ibu hamil, kalau dulu banyak ya ayang kita atau orang tua kita ngajarin, kalau lagi hamil jangan bicara yang kasar, kita harus lihat yang bagus-bagus, karena itu akan mempengaruhi jiwa dari si ibu ya, dan itu juga secara aktif didengar oleh bayi, oleh janin gitu ya. Kalau sekarang banyak riset yang menemukan bahwa kalau hamil udah di atas 16-20 minggu, di mana indera pendengaran janin itu udah berfungsi, boleh tuh didengerin musik atau misalnya doa-doa ya. Saya juga belajar banyak dari ibu-ibu yang kebetulan lahir di sini ya, kalau mereka didengarkan musik yang mereka udah biasa dengar di dalam kehamilan itu ya, di waktu dia janinnya di dalam kehamilan, itu bayinya jadi lebih tenang karena dengar suara yang sudah familiar dengan mereka gitu ya. Kemudian melihat ini seringkali tidak disadari oleh orang tua baru ya, bahwa bayi itu sebetulnya dari awal sudah melihat gitu ya. Dan mereka biasanya paling jelas melihat warna hitam dan putih ya. Jadi kita kebetulan banget ya, rambut kita hitam. Mereka biasanya bayi yang baru lahir pun itu dengan jarak 25 cm. Jadi Tuhan itu luar biasa ya, jarak mata dan payudara itu sekitar 25 cm itu bisa ditangkap oleh wajah bayi baru lahir pun gitu ya. Jadi kita harus banyak senyum ya, karena bayinya udah melihat ya. Jadi saya sering kali lihat bayi yang kayaknya susah, ada yang orang tua datang tuh, bayi saya kenapa ya dok nggak bisa senyum gitu. Terus saya lihat ibunya modelnya juga yang yang kayak kurang senyum gitu ya. Tapi berbeda dengan orang tua yang banyak senyum gitu ya sama bayi. Memang dia habitnya banyak senyum orang tua ini, itu bayinya juga lebih happy biasanya. Jadi ini yang kita maksud bahwa perubahan-perubahan perilaku selama kita sebelum hamil atau waktu hamil dan sesudah melahirkan itu harus kita ubah menjadi hal-hal yang positif ya. Jadi kita biasakan untuk berkata positif, berlaku positif. Kenapa? Karena kita akan menjadi contoh ya buat anak-anak nanti kelak gitu ya.
Kemudian perkembangan yang lain adalah gerak ya. Ini kita banyak sekali, saya juga sendiri mengupload di YouTube Dr. Tiwi TV banyak sekali tentang perkembangan ini, terutama gerak ya. Banyak sekali bayi yang baru datang ke kamar praktek 3 bulan itu banyak terlentang aja bayinya, kalau ditengkurupin sedikit udah langsung nangis. Padahal tengkurap itu dari awal bisa kerjakan, sehingga nanti bonusnya kepalanya juga lebih bagus gitu ya. Itu sih tidak penting dalam perkembangan, tetapi otak itu akan terstimulasi dengan sering banyak tengkurap dan itu bisa kita kerjakan sejak lahir. Kemudian ini bicara dan sosialisasi, ini sangat bermasalah sekarang ini ya, dengan digital dan COVID ini banyak anak-anak atau bayi-bayi itu di rumah yang udah agak gede, mereka melihat orang tua work from home ya, jadi artinya di depan laptop selalu atau di depan handphone selalu, jadi anak-anak itu terpapar sangat dini, sehingga banyak keluhannya yang tidak bisa ngomong, anaknya karena banyak duduk melihat screen jadi banyak sekali bergerak gitu ya, jadi tidak fokus gitu ya. Jadi pada kesempatan ini saya mengingatkan pada adik-adik mahasiswa di sini, bahkan pada seluruh peserta di sini, bahwa handphone atau screen beracun buat otak bayi ya. Jadi artinya untuk perkembangan ini sangat tidak baik ya, tidak ada sisi baiknya. Nggak ada positifnya lah. Kalau yang di bawah 2 tahun itu sudah diteliti oleh American Pediatric Association ya, itu sudah tidak ada gunanya sama sekali. Dan itu sayangnya kalau kita interview, saya pernah mengadakan research pada 200-300 orang tua, itu dari 0 hari bayi itu sudah terpapar. Ini harus kita sadari dan harus kita ingatkan pada semua pihak itu, bahwa anak-anak ini atau bayi ini belum waktunya atau bahkan sangat tidak baik bila dipaparkan oleh digital atau gadget atau TV. Oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah fase pertumbuhan janin yang mungkin adik-adik harus tahu ya, atau calon orang tua di sini harus tahu bahwa masa pertumbuhan emas itu sebetulnya yang paling cepat. Pertumbuhan artinya kita bicara berat badan, tinggi badan, lingkar kepala. Yang paling cepat itu justru di dalam kehamilan ya. Biasanya bayi baru lahir itu dia punya panjang 48 cm sampai 50 cm, berat badan berkisar 2,5 kilo sampai 3 kilo. Ini adalah panjang yang tercepat. Jadi artinya kehamilan itu harus disiapkan ya. Jadi betul-betul disiapkan supaya mereka mendapat pertambahan atau pertumbuhan yang paling cepat ya. Kemudian di tahun pertama, jadi usia 1 tahun, pertambahan itu lebih lambat daripada saat hamil. Hanya 25 cm dalam 1 tahun. Tadi 9 bulan 50 cm ya, yang tahun kedua itu 25 cm. Tahun pertama itu 25 cm. Tahun kedua itu dia bertambah masih cepat, tapi tetap bertambah lambat dibandingkan di kehamilan dan di tahun pertama. Jadi hanya bertambah 13 cm. Jadi artinya kira-kira separuh dari tahun pertama gitu ya, sepertiga dari saat di dalam seperempat saat di dalam kehamilan. Nah, tahun ketiga 4-5 itu melambat. Jadi artinya percepatannya itu lebih pelan. Jadi 6 cm sampai 7 cm. Dan masa pubertas dia bertambah lagi, tapi masa pubertas untuk perempuan itu lebih pendek ya. Jadi kalau sudah mens 2 tahun kemudian setelah mens itu biasanya tinggi badan tidak bertambah. Jadi artinya di 2 tahun pertama, kalau kita dapat tinggi badan ideal, biasanya itu sekitar 87 cm di usia 2 tahun, itu remaja dia biasanya 2 kali lipat dari usia tinggi badan di 2 tahun. Jadi kalau misalnya dia 2 tahun itu 87 cm, apalagi kalau 90, itu kali 2, biasanya dia 180 jadinya. Jadi yang 90 remaja itu dia bisa 180. Kemudian kalau 87 ya udah 170 sekian. Jadi artinya 2 tahun ini dibilang masa emas gitu ya, karena di mana percepatan itu paling cepat di awal itu, dan otak itu juga paling cepat berkembangnya. Jadi di situ kita harus benar-benar memanfaatkan fase emas itu gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini biasanya yang kita nilai ya pada saat bayi baru lahir ya. Ada namanya nilai Apgar ya. Jadi bayi itu kita anggap bagus kalau mereka bugar ya. Jadi kalau Apgar itu appearance, jadi merah, kemudian pulse ya. Apgar itu singkatan ya.
APGAR itu appearance, pulse, grimace, activity, dan refleks. Jadi artinya anaknya tuh gampang itu merah, nangis, keluar-keluar gitu ya. Terus bergerak aktif, itu artinya bayinya bagus. Slide berikutnya. Nah, ini yang kita biasanya mulai di dalam kamar operasi atau ruang bersalin ya, inisiasi menyusui dini. Saya rasa ini semua pihak ya, bidan, tenaga-tenaga dokter yang bekerja di puskesmas ini melakukan ini supaya apa? Inisiasi menyusui dini ini banyak sekali gunanya ya. Jadi kalau yang lahir melalui vagina, jadi lahir normal itu kuman-kuman ini, dan kelahiran yang terbaik itu kelahiran normal ya, kelahiran yang melalui vagina. Kenapa? Karena di situ ada kuman-kuman yang nanti si bayi itu berhubungan dengan sistem kekebalan bayi, kekebalan alamiah bayi yang mempengaruhi kesehatan anak di jangka panjang. Lain dengan kelahiran sesar ya, walaupun kita juga melakukan inisiasi menyusui dini, tetapi kalau kelahiran sesar itu lebih steril. Jadi artinya perutnya itu betul-betul steril. Kenapa? Karena dokter obgyn itu membuka perut ya. Jadi kalau dia ada kuman, jadi malah infeksi di dalam perut ibu gitu. Jadi artinya ini yang membedakan kekebalan alamiah antara bayi lahir yang sesar maupun lahir normal gitu ya. Oke, silakan slide berikutnya. Ini biasanya kita diskusikan pada saat ibu datang ke kita dalam keadaan hamil gitu ya. Dan itu biasanya kunci keberhasilan IMD ini dimulai dari edukasi antenatal ya. Jadi betul-betul sebelum lahir ya. Kemudian kita beritahu nih si ibu yang akan melahirkan beberapa bulan bahwa menyusui itu harus disertai dengan diawali dengan IMD, kemudian rawat gabung. Jadi artinya biarpun mereka rawatnya di VVIP yang super, yang pelayanannya, tetap mereka harus merawat bayi dari awal gitu ya. Kenapa? Karena memang ibu dan payudara ibu dan pelukan ibu adalah tempat terbaik buat bayinya, bukan di inkubator, bukan di ruang yang ruang bayi yang bagus banget gitu. Tidak, dia tetap harus dikembalikan ke ibunya gitu ya. Oke, slide berikutnya. Jadi ini kita informasikan pada ibu hamil biasanya. Slide, silakan lanjutkan. Kita secara cepat saja supaya kita bisa diskusi. Silakan selanjutnya. Nah, ini adalah yang kita biasanya paparkan pada ibu hamil ya, supaya mereka tahu bahwa komposisi ASI ini betul-betul tidak bisa ditiru oleh susu formula manapun juga ya, susu formula semahal apapun juga. Kenapa ini kita harus jelaskan pada ibu? Karena menyusui ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Menyusui adalah sesuatu yang sangat sulit kalau saya bilang ya. Jadi artinya kalau mereka tidak tahu khasiat dari ASI itu, biasanya mereka akan drop out. Jadi mereka akan putus asa 2-3 hari setelah dia begadang ya, karena ibu menyusui itu pasti begadang. Begadangnya itu nggak sebentar, 2-3 minggu pertama. Biasanya kalau kita nggak kasih tahu bahwa komposisi ASI ini ada 800 jenis bakteri di situ, ada sel-sel kekebalan tubuh, ada antibodi, ada DHA yang nggak bisa ditiru oleh susu formula manapun juga, ada protein yang sangat baik, kemudian ada air, udah lengkap semua di situ. Dan tidak bisa dibandingkan dengan susu formula, biasanya ibu itu akan niatnya akan lebih kuat untuk menyusui gitu ya. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah salah satu yang saya seringkali jelaskan pada ibu yang hamil ya, supaya mereka paham kenapa mereka harus berjuang untuk bisa melalui yang paling sulit dalam pemberian menyusui itu adalah 2-3 minggu pertama. Itu saya perlihatkan bahwa dinding usus pada bayi baru lahir di awal itu dia tidak sempurna ya, jadi renggang-renggang ya. Jadi kalau ibaratnya kalau dinding itu renggang-renggang. Nah, kemudian si ASI atau kolostrum itu dia akan menyelimuti renggang-renggang ini, akan merapat. Nah, merapat ini terjadi setelah 4-6 bulan. Jadi artinya kenapa pemberian MPASI atau makanan pendamping itu bagusnya setelah mereka melalui minimal 4 bulan pemberian ASI eksklusif. Minimal ya, paling bagus sih 6 bulan. Nah, karena di situ nanti ada tuh HMO, itu Human Milk Oligosaccharida, itu adalah salah satu fungsi yang membuat usus bayi itu asam ya. Jadi oligosaccharida ini sifatnya asam, sehingga kalau ada kuman masuk ke bayi melalui minumnya dia, itu biasanya mati dengan usus yang asam itu gitu ya. Oke, slide berikutnya. Ini kita harus paparkan jauh sebelum kehamilan. Jauh sebelum kelahiran. Nah, kemudian kita juga harus paparkan bahwa kolostrum di awal itu sudah disesuaikan sama Tuhan dengan
besarnya lambung bayi ya. Lambung bayi itu kalau kita gambarkan di sini kecil sekali di awal itu ya. Jadi cuma nampung 57 mili. Jadi 5 cc saja. Jadi artinya kolostrum itu jumlahnya sedikit tapi memang disesuaikan dengan volume lambung bayi yang memang kecil gitu ya. Kemudian dengan bertambahnya usia dia akan bertambah besar ya. Jadi 1 bulan itu kira-kira dia bisa menampung minum sekitar 80 bahkan sampai 150 mili. Jadi itu sebetulnya Tuhan udah setting begitu. Nah biasanya kalau kita nggak jelaskan, orang tua itu seringkali frustrasi di awal. ASI saya sedikit, bayi saya nangis terus, bayi saya mau netek terus, pasti kurang gitu. Jadi kita jelaskan ini pelan-pelan sebelum kelahiran terjadi gitu ya. Oke, slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. Oke, ini pengasuhan. Kita masuk ke pengasuhan. Ini penting sekali pada ibu baru ya, karena mereka biasanya mungkin kurang memahami bahwa anak itu dia ada tahap-tahapnya. Jadi tahap menyusui ya susuin. Tahap dia harusnya main, jangan dikasih screen gitu ya. Ini adalah perkembangan yang harus anak dapatkan, bayi dapatkan, dan mereka dapatkan kalau orang tua mengerti. Satu adalah motorik kasar ya. Motorik kasar itu kemampuan bayi angkat kepala, kemampuan bayi untuk tengkurap bolak-balik ya. Kemudian motorik halus. Biasanya 2 bulan pertama dia akan masukin tangannya ke mulutnya dulu, kemudian dia jadi sadar punya tangan. Kalau ditengkurapin dia akan pakai tangannya untuk menyangga gitu ya. Kemudian tangannya akan terbuka gitu ya. Kemudian dia akan bisa mengambil, itu motorik halus gitu ya. Kemudian nanti waktu dia makan dia bisa duduk, itu motorik kasar, kemudian bisa mengambil. Ini motorik kasar dan motorik halus ini dia sangat berhubungan gitu ya. Kalau dia tidak ditengkurepin sering gitu ya, jadinya hilang kemampuan angkat kepalanya, hilang ya. Kemarin saya ketemu bayi 4 bulan itu sampai udah peyang banget kepalanya, kasihan ya, karena ibunya takut sekali gitu ya. Jadi kita mengerti kenapa, karena orang tua baru itu semuanya kan pasti serba takut. Itulah gunanya datang setiap bulan ke dokter anak atau ke bidan itu untuk mendapat bimbingan ya. Kemudian juga sosial, emosional, dan perilaku dan bahasa. Ini 2 kemampuan perkembangan yang sangat terpengaruh kalau belum apa-apa dikasih HP ya. Makan nggak mau dikasih HP, nangis sedikit dikasih HP, anaknya diam memang, tapi ada yang hilang adalah kemampuan perkembangan bahasa dan kemampuan perkembangan emosional. Jadi artinya HP itu seringkali bikin anak lebih tantrum ya, anak jadi lebih susah tidur biasanya ya. Oke, slide berikutnya. Nah, kemudian ini kita harus sadari kenapa? Karena bayi itu sebetulnya otak itu juga sama, paling cepat sama seperti pertumbuhan. Otak itu sangat plastis dalam usia awal bayi ya. Jadi 2 tahun pertama, terutama di tahun-tahun bulan-bulan pertama itu dia plastis. Kita mau apa aja ngajarin anak itu ajarin dari awal gitu ya. Jangan udah gede diajarin, itu akan sangat sulit. Dan lingkungan atau pola asuh itu akan mengubah lintasan otak yang sedang berkembang pesat. Jadi artinya kalau kita mengasuhnya dengan cara yang benar, dia akan ke lintasan yang betul. Tapi kalau anaknya mau tidur, nggak mau tidur digendong, terus ya udah lintasannya itu gitu ya. Kalau anak lagi nggak mau makan, dikasih TV biar cepat habis, berarti lintasannya itu. Tapi kalau anak makan bersama-sama keluarga, walaupun dia nggak bisa, dia melihat, nanti akan mencontoh. Maka dia akan masuk ke lintasan yang baik, gitu ya. Dan hati-hati stres emosional pada masa dini kehidupan ini sangat mempengaruhi perkembangan anak ya. Jadi artinya hubungan suami istri, problem-problem yang ada dalam keluarga itu tentu saja harus betul-betul dipecahkan bersama-sama dengan cara yang baik, sehingga anak itu tidak pernah mendengar suara yang keras, bantingan pintu, atau kata-kata kalimat-kalimat yang keras. Itu akan sangat mempengaruhi stres dari emosional dari anak gitu ya. Oke, silakan slide berikutnya. Ini harus diketahui oleh semua calon orang tua ya, karena mereka menjadi contoh ya. Silakan berikutnya. Nah, ini otak anaknya. Jadi tahun pertama atau tahun-tahun pertama itu dia berkembangnya cepat sekali ya. Tahun ketiga itu sebetulnya 80% otak orang dewasa itu anak udah seperti itu volume otaknya
ya. Jadi perkembangan neuron itu artinya sel-sel saraf itu cepat sekali. Kemudian kalau mereka dapat rangsangan yang banyak ya, jadi artinya saat menyusui dielus-elus, kemudian ibunya sambil bicara atau suara nafas dan jantung ibunya itu semua masuk ke otak anak sebagai yang namanya rangkaian stimulasi ya. Oke, slide berikutnya. Jadi kalau nyusu itu jangan sambil pegang handphone misalnya atau sambil video gitu. Manfaatkan waktunya bersama anak gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini saya juga tekankan bahwa pengalaman anak di usia dini itu akan dipertahankan. Jadi artinya berikan dia pengalaman yang penuh kasih sayang, penuh kegembiraan ya di usia dini, justru itu akan terpola dan akan dibawa anak sampai dewasa gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini saya gambarkan otak ya, otak anak itu atau otak bayi pada saat awal kehidupan itu dia seperti serabut-serabut yang sangat jarang ya, sangat jarang sekali gitu ya, dan pendek-pendek serabutnya. Dengan dia mendapat stimulasi yang kompleks ya, stimulasi itu artinya melalui panca indera, sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, sesuatu yang dirasakan melalui kulitnya, sesuatu yang dirasakan melalui lidahnya ya, sesuatu yang dirasakan melalui ayunan ibunya ya, sesuatu yang dirasakan melalui apa saja yang ada pada dia, itu akan membuat serabut itu bertambah kompleks gitu ya. Jadi paling kompleks itu sebetulnya di 2 tahun. Apa yang dialami oleh anak itu akan menjadi dasar untuk perkembangan-perkembangan yang selanjutnya nanti gitu ya. Jadi kita perlu sekali memberikan stimulasi sesuai dengan usia ya. Jadi misalnya anak umur 2-3 bulan perkembangannya harus dia bisa tengkurap bolak-balik, tentu saja itu didasari dengan tengkurap dulu supaya bisa angkat kepala. Anak yang umur 9 bulan kalau diajak ngobrol atau dipanggil nama dia mesti ngerti, itu dia harus mulai distimulasi seperti itu ya. Anak-anak yang udah 2 tahun yang waktunya sudah tidak digendong, waktunya main sepeda atau main bola, dia harus dapat sesuai dengan usia gitu, seperti itu ya. Jadi itu akan membuat otak lebih kompleks. Makanya ada istilah use it or lose it. Jadi artinya kalau dipakai otak itu akan menjadi kompleks, tapi kalau dia enggak dirangsang, dia akan menjadi hilang kemampuan itu. Kemampuan untuk makan sendiri, kemampuan untuk pipis di toilet ya, kemampuan untuk bicara dengan jelas dengan bahasa Indonesia yang baik itu dari awal. Jadi walaupun mereka mungkin masih belum jelas, orang tua harus memberikan feedback yang jelas. Misalnya dia mau bobo, misalnya gitu kan, bobo, misalnya kita bilang mau tidur, misalnya seperti itu. Walaupun dia nggak bisa awalnya, kalau kita terus, dia akan menjadi anak yang bagus nanti kalimatnya atau bicaranya, gitu ya. Jadi itu terus aja paparkan. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya, nah ini memahami perkembangan otak. Jadi rangsangan itu datang, diproses di otak, kemudian direspon. Itu sederhananya seperti itu. Jadi semakin banyak rangsangan yang didapatkan oleh seorang anak, maka dia akan responnya semakin macam-macam, gitu ya. Jadi kalau membesarkan anak tidak punya mbak, tidak punya siapa-siapa, justru bagus ya. Kenapa? Karena jadinya anak itu dibiasakan untuk sendiri semua ya. Jadi artinya tidak, kalau mau makan ya makan, kalau mau bobo ya, jadi kita ceritain misalnya seperti itu. Jadi akan. Tapi kalau dia misalnya ya, kalau saya sering kali bilang kalau dia punya pengasuh 2, kemudian punya supir, jadi dia kayak nggak punya tangan, nggak punya kaki. Jadi begitu dia pengen minum, minumnya datang. Begitu dia pengen makan, tinggal mangap doang, gitu ya. Begitu dia pengen ke tempat mana, dia udah sampai aja di situ, gitu. Jadi artinya atau biasanya pakai dorongan bayi, gitu ya. Itu bukan nggak boleh, tetapi lebih sedikit alat yang membantu dia itu akan pasti semakin baik. Otak akan dapat rangsangan semakin kompleks, gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah gambaran bahwa di otak itu banyak pusatnya ya. Jadi kadang-kadang 2 bulan itu misalnya anak masukin tangannya ke mulut, di sana ada tuh pusat tangan, bangun dia. Makanya pakai sarung tangan itu tidak disarankan ya. Jadi kalau bisa nggak usah pakai sarung tangan dari awal juga nggak bisa, nggak perlu gitu ya. Kadang-kadang orang tua bilang kukunya panjang nanti kebaret gitu misalnya ya. Saya selalu bilang lebih bagus kebaret daripada otaknya tidak terangsang
Saya seringkali bilang seperti itu sama orang tua. Tapi kalau memang mau pakai sarung tangan, ya udah jangan lama-lama lah. Pokoknya kalau udah sebulan, udah buka, potong kukunya, rapiin kukunya, kemudian biarkan dia main tangannya itu ke mulutnya dia, karena dengan begitu dia tahu dia punya tangan, kemudian dia punya ujung ya. Jadi kalau enggak nanti kakinya masuk ke mulut itu akan merangsang bagian-bagian otak yang memang berbeda-beda di situ gitu ya. Jadi artinya itu namanya rangsangan. Rangsangan itu akan bertambah kompleks, akan membentuk serabut-serabut otak tadi yang tadi jarang itu menjadi bertambah ruwet. Jadi semakin ruwet otak anak semakin keren gitu ya. Oke. Silakan berikutnya. Nah, ini yang saya tadi sebutkan ya, distracted parenting. Jadi dalam kesempatan ini saya senang sekali nih ketemu sama mahasiswa ya, karena mahasiswa ini kan dituntut untuk bekerja secara digital sekarang. Tapi begitu Anda nanti menjadi orang tua, itu harus, kalau udah sama anak, itu harus ditaruh. Jadi nggak usah lihat Instagram, nggak usah lihat YouTube, nggak usah lihat macam-macam, fokus ke anak. Kapan Anda boleh? Boleh kalau anak sudah tidur misalnya ya. Jadi kalau ibu apalagi itu dicontoh banget gitu. Jadi di sini banyak yang panitianya mahasiswa-mahasiswa perempuan ya. Jadi Anda ini akan menjadi tokoh utama oleh seorang anak ya. Jadi jadilah contoh yang baik ya. Jadi kenapa? Karena kehadiran fisik itu sangat diperlukan dan emosi juga. Jadi ada di situ fisiknya tapi juga emosi apa hati dan pikirannya juga harus ada di situ gitu ya. Kalau enggak ada fisiknya tapi lihat handphone itu juga emosi nggak dapet anak gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak terjadi bonding karena anak itu sangat merasakan apa yang mereka dapatkan justru di awal-awal kehidupan itu gitu ya. Jadi hati-hati. Oke, slide berikutnya. Nah, distracted parenting ini juga hati-hati banget di 3 tahun pertama ya, karena tadi saya udah bilang bahwa koneksi antara orang tua dan bayi atau anak itu harus ada, bukan hanya dalam fisik saja, tetapi dalam emosi. Ini saya gambarkan dalam gambar ini ya, ini kita kalau kita nanti pergi ke restoran coba lihat, banyak sekali orang tua yang memberikan contoh seperti di gambar ini ya. Jadi di restoran makan, orang tuanya ada tapi pegang handphone dua-duanya. Nah, si anak entah diikutkan kasih handphone atau banyak juga yang dengan babysitternya pakai handphone juga supaya makannya habis, orang tuanya juga masing-masing dengan handphone. Ini adalah jangan. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini yang khas sekali ya. Ini saya kebetulan yang mengirim keponakan saya nih ya. Jadi ibunya dokter. Anaknya itu umur 3 tahun. Coba kita lihat, kita amatin. Jadi dia kalau main, ini gen alpha nih ya, jadi anak-anak milenial ini jadi tumbuh kita sebut sebagai generasi alpha ya. Jadi dia kalau mau main, itu juga dia harus ada kamera. Itu khas sekali anak-anak sekarang. Kenapa? Karena dari bayi dia udah selalu di video gitu ya. Coba kita lihat ya, dia mau mainnya sih bener. Tapi harus lihat kamera dulu, harus direkam dulu. Ini khas sekali. Ya, ini khas sekali sekarang. Bukan nggak boleh, tetapi yang seperti ini diminimalkan itu jauh lebih baik, gitu ya. Jadi fokus bersama anak, main bersama anak itu akan lebih bagus gitu. Sekali-sekali Anda memamerkan silahkan, tapi jangan setiap kali sehingga akan menjadi kebutuhan si anak gitu ya. Jadi membaca kalau nggak ada itu dia nggak mau main, gitu ya. Oke, silakan. Anak-anak 3 tahun sekarang udah pinter tuh main sosial media, udah tahu tuh Instagramnya Tante TV, udah tahu tuh mereka ya. Saya di sharing oleh orang tua tuh, wah pinter mereka ya. Jadi ini pasti mereka akan pinter. Jadi jangan dipaparkan lebih dini gitu ya. Oke, silakan slide berikutnya. Ini mungkin tinggal sedikit ya. Jadi otak anak ini masih berkembang dan sangat sensitif ya. Jadi jangan sampai mereka mempunyai persepsi yang keliru ya, bahwa mamah itu kalau gendong saya itu buang muka ke arah sana. Nanti mereka akan seperti itu. Makanya banyak sekali anak-anak yang kita dapatkan di kamar praktek itu seperti otistik, ya, seperti otistik. Mereka cuek, wajahnya lempeng dan banyak bergerak. Begitu kita tanyain orang tua, biasanya khas sekali. Paparan handphone, TV, gadget itu sangat dini. Kalau yang sudah otistik, ya beneran jadi otistik. Tapi kalau yang tidak otistik, begitu kita stop screen-nya, itu biasanya dia membaik.
Ya, tapi kadang-kadang kita susah membedakan nih anak akan jadi otistik atau tidak. Itu sangat sulit. Ya, jadi makanya sebaiknya tidak gitu ya. Oke, slide ini mungkin yang terakhir ya. Jadi detoksi gadget itu kalau nanti memang harus menjadi orang tua dan kita kebiasaan itu, ya kita harus melakukan. Detoksi gadget itu gampangnya tuh 5-6 hari nggak boleh pegang handphone, gitulah gampangnya ya. Kemudian kita juga membuat kesepakatan tentu saja dengan pasangan ya dalam hal ini, karena ini seringkali menjadi sumber konflik dalam keluarga sekarang ya. Kalau anaknya udah bermasalah, misalnya datang ke kita udah dengan gangguan perkembangan, biasanya rata-rata datang dengan terlambat bicara, itu biasanya kita untuk menengahi bagaimana suami istri itu di dalam keluarga itu juga perlu panjang sekali waktu untuk bahwa mereka itu tidak bisa melakukan itu kalau mau anaknya bagus gitu ya. Jadi mesti jauh, telepon itu mesti jauh, TV harus mati. Walaupun anak tidak melihat mendengar TV ya, kalau dia bangun itu ada TV menyala, dia nggak lihat nih. Jadi kayak polusi suara. Jadi artinya dia suara manusia tuh nggak bisa dengar. Karena udah ditimpa oleh suara TV itu, jadi mamahnya bicara itu dia nggak dengar. Tapi kalau dia TV sepi, tidak ada musik, tidak ada apa-apa, dia bangun, disapa, misalnya itu ayahnya misalnya bicara sama ibunya, walaupun dia tidak melihat, itu dia masuk ke otak mereka. Mereka itu biasanya akan jadi lebih menangkap, ya, lebih berminat terhadap orang bicara, gitu ya. Oke, silakan. Ini saya perlu tekankan sekali karena kita banyak sekali menemui kesulitan. Ibu datang pada kita, saya sering kali bilang kuncinya itu ada di mereka sebetulnya ya. Jadi ilmunya ada di kita, tapi kuncinya pemecahan masalah itu ada di orang tua, gitu ya. Kemudian yang sering kali juga terganggu adalah tidur, ya. Jadi artinya kalau nanti sudah menjadi orang tua, kalau bisa TV itu tidak boleh ada di kamar, ya. Kemudian kebutuhan kita untuk nonton TV itu harus dikurangi, atau YouTube itu harus dikurangi, atau dihilangkan sama sekali, sehingga anak tidak terpapar dengan pancaran-pancaran dari screen. Karena pancaran screen itu banyak sekali diteliti sudah akan mematikan hormon yang namanya melatonin ya, hormon tidur ya. Jadi sekarang nih ada di mahasiswa kalau ada yang susah-susah tidur, hati-hati jangan-jangan kebanyakan lihat handphone ya, itu juga akan membuat susah tidur. Dan pada anak itu impact-nya lebih gede, jadi artinya otak mereka lebih sensitif ya. Oke, saya rasa ini yang terakhir. Silakan yang terakhir. Apakah kayaknya udah yang terakhir ini ya? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kita masih sempat untuk diskusi ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Tiwi. Nah, mungkin bagi partisipan yang memiliki pertanyaan, bisa langsung aja menuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau mungkin ada yang ingin raise hand dan menanyakan langsung ke Dokter Tiwi, boleh banget nih. Bunda-bunda muda ini atau mungkin peserta webinar pada siang hari ini. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dokter. Boleh saya bantu untuk bacakan? Oke, silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Cici dari Aceh. Selamat siang, Dokter. Saya Cici dari Aceh. Saya ingin bertanya, saya memiliki anak perempuan usia 13 bulan, berat badan anak 9,6 kg, dan untuk kenaikan berat badan per bulannya sekitar lebih kurang 300 gram. Apakah itu berat badan anak saya dan kenaikannya normal, Dokter? Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah benar mitos yang mengatakan bahwa keaktifan anak berpengaruh terhadap berat badan anak? Katanya anak yang aktif meskipun makannya bagus, anaknya akan kurus. Kebetulan anak saya aktif sekali bergeraknya, Dok. Eksplor ke sana ke sini. Terima kasih, Dokter. Pertanyaannya bagus banget dan ini sering kali ditanyakan di kamar praktek ya. Jadi kenaikan berat badan kalau di atas 6 bulan itu memang udah. Kalau di atas, kalau baru lahir itu 1 kilo per bulan sampai 3 bulan. Kemudian kalau di usia 3-6 bulan dia bertambahnya 300. Masih bisa didengar ya? Kedengeran ya suaranya ya? Terdengar, Dokter, terdengar. Kemudian kalau dia udah 13 bulan itu memang naiknya cuma 200 lagi. Jadi kalau 300 itu bagus banget gitu ya. Jadi kalau 9,8 bulan depan mungkin sekitar, kalau udah 13 bulan mungkin 10,1 juga udah bagus, 10 kilo aja bagus gitu ya. Kemudian lihat juga tinggi badannya ya. Jadi kalau dia 1 tahun atau 13 bulan itu kira-kira 75 cm gitu ya. Kemudian tadi kalau anak aktif itu berpengaruh enggak? Sebenarnya begini, anak itu harus aktif. Ya, yang perlu, yang harus diketahui oleh orang tua adalah porsi dan komposisi makanan dan waktu tidur. Ya, karena kalau dia tidurnya jam 10, jam 11, dia kurus, walaupun makannya banyak,
gitu ya. Tapi kalau dia komposisi makanannya baik ya, jadi saya seringkali menjelaskan pada orang tua bahwa yang saya lihat seringkali kurang pada anak adalah komposisi protein hewani. Itu seringkali terlalu sedikit. Jadi artinya gampangnya ya 1:1 dengan lauk dengan nasinya. Mudahnya seperti itu. Jadi nasinya seberapa banyak, lauknya segitu. Biasanya itu benar. Ya, jadi artinya kalau dia kok berat badannya 300 itu betul ideal. Kemudian kalau anak aktif, jadi berat badannya susah tambah. Usia sendiri akan membuat berat badan itu memang tidak boleh bertambah banyak ya, tapi harus bertambah. Jadi ciri khasnya anak adalah mereka itu bertumbuh dan berkembang. Kalau kita nggak boleh tumbuh lagi ya, tapi kalau anak harus, tapi memang tumbuhnya itu biasanya sekitar 200 gram saja kalau udah 1 tahun. Ya. Oke, Ibu Cici apakah sudah menjawab jawaban dari Dokter Tiwi? Sudah dok, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak juga Ibu Cici. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dokter. Ini ada dari Ibu Susi Rahmiati dari Jakarta. Terima kasih Dokter Tiwi atas ilmunya. Saya sering melihat materi Dokter Tiwi di YouTube. Yang ingin saya tanyakan dok, seperti yang dokter jelaskan, bahwa nutrisi berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Sekarang saya ada di masa ASI eksklusif dan kadang saya takut ASI saya tidak berkualitas atau kurang nutrisinya. Apakah semua kandungan ASI pasti berkualitas dok, terutama jika ibu kurang memperhatikan gizi pada makanan yang dikonsumsi? Terima kasih sebelumnya dokter. ASI itu tidak semua berkualitas. ASI itu sangat tergantung dari nutrisi ibu saat hamil. Ya, ibu saat menyusui. Jadi, taunya dia berkualitas atau tidak, memang harus diperiksa ASI-nya. Tapi gampangnya lagi, ya saya senangnya ilmu yang gampang-gampang yang orang tua bisa kerjakan. Monitor berat badan, ya. Karena komposisi ASI itu sebetulnya Tuhan udah kasih cetakannya, berapa-berapanya itu udah ada cetakannya. Berapa karbohidrat, berapa protein. Nah, tapi berapa karbohidrat, berapa protein, berapa lemak, berapa vitamin itu tentu saja tergantung dari nutrisi ibu. Nah, biasanya kalau dia nutrisi ibunya cukup baik ya, cukup cairan, cukup karbo, cukup protein hewani, tidak harus daging ya, ikan lele, ikan kembung, telur itu juga protein hewani. Kemudian lemak itu semuanya akan mempengaruhi nutrisi yang kita bisa gampangnya kita evaluasi dengan berat badan. Maka penimbangan bayi itu apalagi saat ASI eksklusif itu sangat penting ya. Saya ulangi sekali lagi, 3 bulan pertama itu penting sekali ya, karena di situ percepatan berat badan itu paling tinggi. Itu berat badan bayi harus masuk di 750 gram sampai 900 per bulan, 3 bulan pertama. Yang agak sulit itu di 4-6 bulan. Ya, maksudnya agak sulit itu artinya harus hati-hati. Bayi udah mulai bisa tengkurap, bayi mulai bisa melihat bapaknya datang, dia bisa berhenti nyusu. Ya, jadi penambahan berat badan itu paling sedikit 450 sampai 600. Itu sampai 6 bulan. Nah, lebih sulit lagi nanti setelah MPASI. Ya, saya juga melakukan parenting MPASI ini untuk melakukan pendampingan pada orang tua ya, terutama orang tua baru. Karena MPASI itu seringkali ada yang bayi pinter sekali makan, ada bayi yang tidak pinter. Nah, itu juga sama, komposisinya kita harus tahu, berapa berat badan kenaikannya itu kita juga harus jelaskan. Jadi perlu banget ibu punya KMS ya. Jadi kalau dokternya tidak sempat atau bidannya tidak sempat, plot aja. Ya, di YouTube saya juga saya jelasin pelan-pelan. Kenapa? Karena partner kita yang terhebat itu adalah ibu. Ya, jadi bukan dokter loh yang bikin bayinya itu bagus, bukan bidan, tapi yang paling bagus itu adalah ibu, pengetahuan ibu. Sehingga pengetahuan tentang pertumbuhan itu harus diketahui oleh ibu. Oke, baik. Kepada Ibu Susi, apakah sudah menjawab jawaban dari dokter? Oke, terima kasih. Dok. Iya, baik, terima kasih. Dokter, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Dari Ibu Rizka Putri Surabaya. Terima kasih dokter atas ilmu-ilmunya yang luar biasa. Saya ingin bertanya, stimulasi yang diberikan untuk anak idealnya disesuaikan dengan usianya. Namun apabila anak dalam kondisi intervensi medis tertentu, misalnya masih mengikuti terapi karena keterlambatan bahasa, apakah stimulasi untuk 3 aspek lainnya bisa dilakukan secara mandiri atau dikonsultasikan dengan dokter anak dahulu ya dok? Kalau 2 tahun itu kan sudah banyak yang bisa kecuali bicara ya. Jadi kalau
Tadi kan motorik kasar kalau bicara naik sepeda kan nggak apa-apa, main bola nggak apa-apa. Motorik halus makan sendiri itu kan bisa walaupun anaknya belum bicara ya, toilet training itu bisa, itu maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau terapinya tetap, tapi aspek lain tetap harus didapatkan oleh anak. Oke, Ibu Rizka Putri, apakah sudah menjawab jawaban dari Dokter Tiwi? Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari Rani Sukma Ayu, Surabaya. Saya memiliki anak perempuan dengan riwayat kelahiran prematur 30 minggu karena infeksi saluran kencing. Saat ini usia koreksi 19 bulan. Apabila saya memaksimalkan nutrisi dan stimulasi terapi, apa bisa berkembang normal dan cerdas seperti anak pada umumnya ya, Dok? Bisa ya, saya punya teman dokter anak yang lahirnya cuma 800 gram, Bu. Ya, sekarang sudah menjadi dokter anak dan ahli syaraf lagi. Ya, jadi bisa ya. Tentu saja harus diawasi oleh klinik tumbuh kembang ya, itu sampai 7 tahun diawasinya. Oke, Dokter. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Dok. Ini dari Jusniati Bakri, Makassar. Izin bertanya, Dok. Saya Jusniati dari Makassar. Kita biasa lihat ada anak perempuan yang kemampuan berpikirnya baik atau dikatakan pintar. Dan ada juga yang kemampuan berpikirnya lambat. Apakah hal tersebut selain karena asuhan saat masih kecil atau ada juga faktor genetik di dalamnya? Dan asupan atau asuhan seperti apa saja yang bisa dilakukan agar kinerja otak anak tuh baik atau dalam kurung pintar? Begitu, Dok. Jadi anak itu dua ya, bukan hanya nutrisi saja, stimulasi. Jadi kalau dia kurang pintar, kemungkinan di samping nutrisi stimulasinya. Jadi kita banyak lihat anak-anak pinter ya, itu biasanya stimulasinya yang bagus ya. Artinya gini, banyak ya, saya juga melihat atau saya juga punya teman gitu ya, yang ibunya, bapaknya hanya driver, supir ya, ibunya tidak tamat SD, kelas 6 SD saja, tapi sekarang dia maju banget. Ya itu banyak sekali di Jakarta kita temui orang-orang seperti itu. Ya, dan kalau kita lihat itu pasti nutrisinya mungkin pas-pasan banget gitu ya. Tapi yang berbeda adalah stimulasinya. Jadi karena dia tidak punya TV, ya, dia harus mengerjakan segalanya sendiri, tangannya, kakinya dipakai dari awal, itu justru dia menjadi orang yang sangat unggul. Saya rasa sih banyak sekali orang-orang yang berhasil sekarang itu kalau kita lihat kecilnya mereka juga bukan orang yang berkecukupan gitu ya, tetapi karena kondisi justru mereka harus melakukan semuanya sendiri dan otaknya harus dipakai. Jadi kalau ada yang tidak bagus itu sebetulnya dua faktor itu aja, antara nutrisi sama stimulasi atau pola asuh gitu. Oke, baik Dokter. Ini ada satu partisipan yang raise hand nih Dokter. Boleh kita dengarkan satu pertanyaan dan suaranya? Silakan. Oke, kepada Ibu Sylvia Teresa mungkin bisa langsung on mic dan mengajukan pertanyaannya. Selamat siang, Dokter Tiwi dan adik-adik mahasiswa. Selamat juga siang. Para bunda-bunda di sini. Sorry, saya nggak bisa nyalain kamera sambil nenenin anak ya, Dokter. Ya, silakan Sylvia. Jadi gini, Dok. Bagaimana menstimulasi otak anak jika saya sebagai ibu bekerja, Dok? Jadi anak saya kan sekarang sudah 1 bulan 1 minggu. Dan sedangkan setelah selesai 3 bulan, saya kan harus masuk kerja. Masuk kerja juga kan dari pagi sampai sore, mungkin karena Jakarta macet, jadi nyampe rumah malam gitu. Terus untuk kedepannya bagaimana saya bisa membantu menstimulasi otak anak supaya anak itu tetap bertumbuh dan berkembang dengan baik. Itu aja sih, Dok. Terus manajemen waktunya gimana? Terima kasih, Dok. Terima kasih ya. Saya juga orang tua bekerja ya. Saya sendiri orang tua bekerja. Jadi biasanya yang paling penting adalah sebenarnya stimulasi pada bayi atau anak itu kan nggak usah terlalu lama. Ya, jadi sempatkan ya, saya juga ini sharing pengalaman pribadi ya, anak saya sih udah umur 30 sekarang ya. Tapi biasanya kita minta ibu bangun lebih pagi, kemudian kita bisa memandikan bayi lebih pagi ya, jadi dibiasakan lebih pagi. Kemudian kalau bisa waktu kita makan pagi, bayinya tuh ada deket-deket kita gitu ya. Jadi biasanya kan kalau di Jakarta mungkin jam 6 orang udah berangkat atau setengah 7 orang udah berangkat. Jadi kita mandikan bayi lebih pagi saja. Mandi itu adalah stimulasi.
ya. Jadi bukan stimulasi itu yang khusus banget main, tidak. Semua aktivitas bersama bayi itu adalah stimulasi. Jadi waktu kita memandikan bayi, pakaikan pakaian bayi, kita ajak ngobrol bayi, kita nyiapin bayi, itu adalah stimulasi. Nah, kemudian karena malam bayi itu biasanya jam 7 malam dia harus tidur kan. Jadi artinya waktu ibu pulang mungkin ibu hanya bisa stimulasinya lewat menyusui. Itu juga stimulasi. Bahkan di awal-awal ya kelahiran 3 bulan pertama itu lengkap banget, menyusui langsung itu adalah stimulasi. Kemudian dipeluk itu adalah mengasihi bayi dan sekaligus memberikan nutrisi. Nanti kalau dia udah mulai besar, itu yang tadi kita bilang ya, kalau weekend manfaatkan waktunya, dan mungkin kita harus punya tim yang baik ya. Jadi artinya siapa yang kita titipin di rumah harus sama dengan apa yang kita mau pada anak ya. Jadi artinya waktunya dia makan, waktunya dia snack, waktunya dia tidur, itu ibu adalah leader. Jadi ibu harus paham banget apa yang anak-anak, bayi-bayi atau anak yang kita sedang tinggalkan di rumah itu dapatkan dari pengasuh atau siapa yang kita titipkan. Jadi tidak harus oleh ibunya semuanya, tapi oleh tim yang atau pengasuh yang kita percayakan dan kita sebagai leader gitu, Sylvia. Bagaimana Ibu Sylvia? Apakah sudah menjawab jawaban dari Dr. Tiwi? Baik, terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih juga Ibu Sylvia. Karena keterbatasan waktu dokter, ya ini mohon maaf sekali kepada seluruh partisipan yang telah mengirimkan pertanyaannya. Belum bisa dijawab terlebih dahulu oleh Dr. Tiwi. Mungkin kita bisa bertemu Dr. Tiwi lagi di lain kesempatan ya dokter. Oke. Terima kasih Hani. Iya dokter. Silakan Hani. Saya izin menyampaikan kesimpulan dari pemaparan materi Dr. Tiwi barusan. Yang pertama, masa emas atau golden age, period memperhatikan tumbuh dan kembang anak, yaitu nutrisi dan stimulasi anak. Masa emas pertumbuhan adalah di masa kehamilan, maka dari itu kehamilan perlu dipersiapkan agar pertumbuhan berjalan dengan cepat. Yang kedua, komposisi ASI senantiasa berubah-ubah sesuai kebutuhan bayi seiring pertumbuhannya. Ada kandungan yang bermanfaat dalam ASI yang tidak ada di susu formula lain, sehingga ibu perlu tahu pentingnya ASI bagi bayi. Kebutuhan makanan bayi disesuaikan dengan volume atau ukuran lambung bayi, sehingga orang tua perlu tahu tentang kebutuhan makanan yang cukup bagi bayi. Yang ketiga, pengasuhan disesuaikan dengan ranah perkembangan anak. Otak anak berkembang lebih cepat pada 2 tahun pertama kehidupan, dan pengalaman bayi di usia dini berdampak pada kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan detoksifikasi gadget untuk memaksimalkan perkembangan otak anak. Oke dokter, itu dia tadi pemaparan materi dari Dr. Tiwi, partisipan semua. Mungkin karena sudah berada di sesi akhir pemaparan materi Dr. Tiwi boleh berfoto bersama kami terlebih dahulu ya dokter? Oke, silakan. Oke, untuk partisipan yang belum mengaktifkan kamera, boleh mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita akan berfoto dengan Dr. Tiwi. Jadi boleh untuk mengaktifkan kameranya. Kita tunggu beberapa saat ya untuk menunggu partisipan yang on cam. Mungkin panitia juga bisa bersiap untuk mendokumentasikan. Oh. Oke, karena sudah banyak yang on cam, saya boleh bantu dokumentasikan ya Dr. Tiwi, saya bantu hitung. Panitia mohon bersiap. Saya mulai hitung dari 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Dr. Tiwi atas waktunya yang menyempatkan di tengah-tengah. Tadi masih ada di rumah sakit ya dokter, masih menyempatkan diri buat hadir di webinar kali ini. Terima kasih banyak ya Dr. Tiwi atas waktunya. Ya, terima kasih dokter, sampai jumpa di lain waktu. Oke, itu dia tadi pemaparan yang luar biasa dari Dr. Tiwi. Semoga partisipan di room Zoom ini dapat mengambil manfaat dan juga mengimplementasikan tadi ya tips-tips dari Dr. Tiwi. Selanjutnya nih, kita bakalan masuk ke sesi giveaway. Nah, mungkin dari panitia ada yang bisa bantu nih, katanya ada yang mau ngasih giveaway. Mungkin
aku minta bantuan dari Diana. Halo Diana. Mungkin kepada Faiz. Halo Faiz. Halo, iya, Hani, sebelumnya ada suaranya nggak ya? Ada, masuk. Oke, boleh dibantu dong untuk yang memenangkan door prize nih. Siapa aja nih? Oh ya, oke, sebelumnya ini maaf banget nih peserta. Aku harus gantiin posisinya Mahdiana Zanuba karena sedang sholat ya. Jadi aku izin untuk membantu buat giveaway hari ini nih. Bakal dipilih dari pertanyaan-pertanyaan terfavorit dan juga nanti siapapun peserta yang bisa ngasih kesan pesan itu akan diberikan giveaway. Jadi stay tune nih buat pertanyaan terfavorit dan juga pembagian giveaway-nya. Oke, ibu-ibu siap-siap ya semuanya untuk memberikan kesan Aduh. pesannya nih. Ini kayaknya tertarik semua nih sama pertanyaan nih Hani. Dari tadi banyak banget yang menarik. Iya, betul banget. Banyak banget nih pertanyaan yang masuk, tapi sayang belum bisa dijawab semua oleh Dokter Tiwi. Oke, silakan Faiz. Bisa memilih nih, mana nih pertanyaan yang menurut Faiz paling keren atau paling terbaik nih di antara pertanyaan-pertanyaan lain. Oke, tadi sih aku udah beberapa kali nih milih-milih ya. Itu ada yang katanya Dokter Tiwi itu menarik banget nih. Iya. Coba kita pilih dari nih pertanyaan kalau nggak salah tadi itu pertanyaan yang pertama, yaitu dari Mbak Cici dari Aceh nih kalau nggak salah. Coba bisa bantu bacain lagi. Oke, boleh. Aku bantu bacain lagi ya pertanyaan dari Bu Cici ini. Selamat siang dokter, saya Cici dari Aceh. Saya ingin bertanya, saya memiliki anak perempuan usia 13 bulan, berat badan anak 9,6 kilo, dan untuk kenaikan berat badan per bulannya sekitar lebih kurang 300 gram. Apakah itu berat badan anak saya dan kenaikannya normal dok? Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah benar mitos yang mengatakan bahwa keaktifan anak berpengaruh terhadap berat badan anak? Katanya anaknya aktif, meskipun makanannya bagus, anaknya akan kurus. Kebetulan anak saya aktif dan eksplor ke sana ke sini. Gitu. Oke. Iya, kayak gitu tadi ya. Ini yang juga berdasarkan Dokter Dewi tadi, katanya pertanyaan dari Mbak Cici ini menarik nih. Nanti Mbak Cici yang akan mendapatkan door prize-nya gitu. Oke, selamat ya kepada Bu Cici dari Aceh telah mendapatkan door prize yang pertama nih. Nanti akan dihubungi oleh panitia ya mengenai pengiriman door prize-nya. Yang kedua, mungkin Faiz boleh pilih lagi. Oke, bentar. Ini seksinya agak susah nih. Hampir ada 3 nih selain tadi. Mungkin kalau dari Hani ada tertarik gitu sama pertanyaan-pertanyaannya, bisa dipilih aja nih. Boleh. Oke. Sebentar nih ya, aku mau scroll dulu pertanyaannya. Sebentar. Ini nih, dari Alin Jakarta. Tadi ini pertanyaan yang belum sempat terjawab, tapi menurut saya ini sepertinya menarik nih. Dokter, saya dan suami LDM, jadi kami harus melakukan video call. Anak saya masih 4 bulan, apakah termasuk screen time? Terima kasih. Nah, tadi pertanyaannya belum terjawab oleh Dokter Tiwi, namun berdasarkan materi yang dipaparkan Dokter Tiwi tadi kan penggunaan gadget di bawah anak usia 2 tahun itu tidak baik atau toksik ya. Nah, menurut saya ini pertanyaan menarik banget nih, Faiz. Ini boleh nggak kita pilih nih, Faiz? Halo, suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Faiz. Oke. Sorry, tadi agak keputus ya. Coba bisa diulang tadi, Hani? Ini ada pertanyaan dari Alin Jakarta. Dokter, saya dan suami LDM, jadi kami harus melakukan video call. Anak saya masih 4 bulan. Apakah termasuk screen time? Terima kasih. Nah, ini menarik banget ya, karena di pemaparan Dokter Tiwi tadi kan kita mendengarkan bahwa anak di bawah 2 tahun itu harus meminimalisir gadget atau screen time gitu, karena bahaya bagi otak. Ini boleh nggak sih, Faiz, untuk masuk ke penerima door prize? Wah, betul banget sih. Ini termasuk salah satu pertanyaan yang menarik juga ya. Keren banget di pilihannya si Hani. Apalagi tadi terkait screen time ya.
kebetulan aku juga mendengar dari kemarin tuh banyak dari peserta-peserta live Instagram yang nanya gini juga nih kebetulan. Iya. Oke, kalau gitu selamat ya kepada Ibu Alin dari Jakarta untuk mendapatkan hadiah door prize yang kedua. Nah, untuk door prize yang ketiga ini kita pilih dari yang akan memberikan kesan pesan nggak sih, Faiz? Wah, boleh banget tuh. Kita Oke. coba menurut Hani nih siapa yang mau dipanggil buat kasih kesan pesan? Silakan. Kita volunteer dulu kali ya. Apakah ada di sini Boleh. dari partisipan yang ingin memberikan kesan pesannya sehingga mendapatkan door prize nantinya? Oh, ini ada yang raise hand dari Jusniati Bakri Makassar. Kepada Ibu Jusniati Bakri Makassar, kalau Ibu dipersilakan untuk memberikan kesan pesannya. Baik, terima kasih kesempatannya. Maaf Kak, saya masih mahasiswa. Oh, masih mahasiswa. Oke, mohon maaf. Saya kira bunda-bunda muda nih. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak panitia yang sudah memfasilitasi dan membuat forum intelektual seperti ini sehingga bisa menambah wawasan yang walaupun memang umurnya masih jauh untuk merasakan hal itu, tapi ini bisa jadi bekal dan bisa jadi pandangan ke depannya bahwa sebelum menikah mungkin untuk mempersiapkan diri beserta ilmu-ilmu parenting. Terus kemudian kebetulan juga saya memang jurusan saya memang jurusan saya memang connecting dengan materi hari ini, jadi saya tertarik untuk mengikuti materinya dan juga terima kasih sudah menghadirkan pemateri yang luar biasa. Cuman tadi mau kasih saran, mungkin waktunya bisa diperpanjang soalnya tadi pada saat pembahasan sangat cepat sekali, belum sempat buat baca PPT-nya, terus belum sempat untuk mencerna, tapi sudah ganti slide lagi. Mungkin waktu durasi untuk materinya bisa diperpanjang. Terus mau kasih saran juga sedikit, PowerPoint-nya juga tadi kurang jelas kebaca, jadi agak susah. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak Jusniati Bakri dari Makassar. Terima kasih juga atas saran dan masukannya untuk kita. Selamat ya, ini jadi menerima door prize yang ketiga nih ya, Faiz ya. Betul banget. Tadi keren banget sih. Udah terima kasih banyak nih atas pesan dan pesannya juga. Tadi sayang banget ya. Padahal pembahasannya sepertinya seru banget dan mendalam banget tadi dengan Dokter Tiwi, tapi sayang banget nih. Dokter Tiwi sangat terbatas ya untuk Ya, sampai jam betul. 3 ini harus cabut beliau. Iya, Jadi kita betul. nggak bisa lebih lanjut. Nanti mungkin untuk materi-materi yang terlewat ataupun yang masih ingin ditanyakan bisa cek IG-nya Dokter Tiwi atau kontak personnya langsung gitu ya. Iya, betul banget. Untuk menanyakan langsung nih ke Dokter Tiwi terkait pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab tadi. Oke, Betul banget. terima kasih banyak ya Faiz telah menemani aku di sesi giveaway ini. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak Faiz. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kembali karena tanpa adanya bantuan dan sponsor dari partner kita seperti Kimia Farma Apotek dan juga Ines Kosmetik, acara kita hari ini tidak akan berlangsung dengan lancar. Oke, kita telah masuk ke penghujung acara. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kimia Farma Apotek karena telah membantu berjalannya acara pada siang hari ini. Dengan berakhirnya sesi giveaway tadi, berakhir pula acara webinar pada hari ini. Semoga semua yang telah hadir semakin bertambah nih pengetahuannya tentang parenting dan juga tumbuh kembang anak. Dan semoga pengetahuan tersebut bisa diimplementasikan dan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain di sekitarnya. Saya selaku moderator memohon maaf apabila tadi dari awal acara hingga akhir acara terdapat berbagai macam gangguan dan kendala ataupun salah kata saat saya membantu memoderatori acara ini.
Saya informasikan juga kepada seluruh partisipan untuk jangan terlebih dahulu meninggalkan grup WhatsApp karena nantinya sertifikat akan dikirimkan di grup WhatsApp. Terima kasih banyak atas kehadiran seluruh partisipan pada siang hari ini. Senang sekali rasanya bertemu para bunda-bunda muda. Dan tetap semangat dan juga semoga selalu diberikan kesehatan ya, karena kita juga masih berada di tengah pandemi COVID-19 yang nggak tahu nih kapan selesainya. Oke, terima kasih banyak. Saya Hani Mutia, selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Acara ini dipersembahkan oleh Kimia Farma Apotek.